Alhamdulillah guys, ini bingkisan ini guys. Untuk siapa Pak? RT sama RW dan juga perangkat untuk kecamatan, Polsek, dan terakhir Wah, mantap banget ini Pak, bingkisannya nih Pak. Oh, ini guys, bingkisannya guys. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kunakan beserta rekan-rekan perangkat desa beserta staf. Yang saya hormati Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo beserta seluruh pengurus yang hadir pada sore hari ini di Balai Desa Kunakan. Ketua RT RW, tim penggerak PKK, kader Posyandu yang hadir pada sore hari ini, yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada pahlawan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sore hari ini kita kedatangan para ahli-ahli hukum yang nantinya akan memberikan sedikit materi kepada seluruh para hadirin pada sore hari ini. Maka nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan yang kaitannya dengan hukum secara umum. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh doa yang akan dibuka oleh Ketua LPM Desa Kunakan. Waktu dan tempat kami aturkan. Salatan bina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat ya Allah wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat ya Allah wa tuballighuna biha asriyati min jami'il khairati fi hayati wa tuqimuna qiyamatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة. إياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua PPDHNU beserta pengurus yang hadir pada sore ini, yang terhormat juga Bapak Supriyono, beliau staf juga perangkat desa Pekakang yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua MPR, dan yang saya hormati juga Bapak Babinsa Desa Pekakang yang hadir pada sore hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota. Yang saya hormati juga hadir di sini para kader Desa Pekakang. Dan yang saya banggakan juga Bapak Ketua RT Desa Pekakang dan Bapak Ketua RW yang saya hormati juga. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayah, juga diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan bisa hadir dalam rangka acara di Desa Pekakang. Semua perangkat sampai kader sampai RT itu melek hukum, artinya tahu tentang hukum, yang mana nanti dalam kehidupan dalam perjalanan pemerintahan ini, ketika ada warga atau pengurus RT atau bahkan kepada lingkungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya yang diakui sebagai umat. Keluarga dan kepala Desa Pekakang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman perangkat DPD, MPR, juga Pak RT, Pak RW, dan PKK juga kader dan semua yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, mudah-mudahan akan disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu Taruna, juga Ketua KIP, dan insya Allah nanti PKK juga. Mungkin PKK tidak ada di sini nanti. PKK mungkin urusannya lain sama kader. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sirba yang pada hari ini kita dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama diberikan kesempatan untuk tatap muka dengan para bapak dan ibu dalam rangka untuk penyuluhan hukum yang senantiasa selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi ini kesekian kalinya di desa kami beserta teman-teman pengurus LPDHNU Situbondo melakukan penyuluhan. Temanya apa? Bervariasi, tergantung dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu kita melaksanakan penyuluhan hukum di sekolah, kita temanya adalah tentang kenakalan remaja dan lalu pada hari ini kami akan menyampaikan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja dan potensi pidana terhadap pidana anak. Jadi kalau berbicara pidana itu tidak hanya pada orang dewasa, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena tidak satupun yang lepas dari jeratan hukum, tidak ada satupun yang kebal hukum.
Nah, semuanya ada aturan yang harus kita lalui dalam bermasyarakat, dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Hari ini LPPHMU beserta pengurus yang lain dan perlu kami perkenalkan, di sebelah kiri saya ini namanya Mbak Ati Kristiani. Beliau pengacara, sering mendampingi terhadap perkara-perkara anak dan perkara-perkara perempuan. Jadi kalau isu-isu anak dan perempuan itu ya Mbak Ati, karena di LPPHM itu beliau divisi perempuan dan anak, divisi PPA. Dan di sebelah kiri saya ini rekan staf di kantor, maka beliau calon advokat juga, sebentar lagi juga akan register bersama temannya Mas Ulul ada di belakang, tenaga di kantor. Dan sebelah kanan saya ada Sahabat Supiono yang sudah tidak asing lagi di dunia hukum. Beliau pengacara senior dan pembina di LPPHMU. Nanti dalam proses kunjungan ini nanti juga akan disampaikan oleh Sahabat Supiono untuk menyampaikan bagaimana dan apa sih sebenarnya pidana anak. Walaupun nanti waktunya tutup, walaupun tidak tutup nanti lebih banyak pada dialogisnya saja. Terus sebelah kanan saya lagi dengan acara yang lain. Nah, dalam di hari ini dan waktu yang sudah diberikan oleh Kepala Desa pada kami menyampaikan tentang beberapa hal, potensi-potensi pidana anak, serta hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita untuk menasihati, untuk memberikan pendidikan yang benar dan tepat kepada anak-anak kita. Jadi berbicara pidana anak ini banyak dinamika. Jadi bukan hanya pidana anak, bagaimana anak terjerat pidana informatika misalkan. Seolah keseharian itu kan sehari-hari tak lepas dari HP. Sekarang anak yang mana bisa lepas dari HP? Jadi bukan tidak ada jeratan pidananya tentang elektronik. Ada. Jadi misalkan membuat konten-konten yang bersifat asusila misalkan, itu pidananya ada di Undang-Undang ITE. Nah, makanya anak-anak kita itu dikasih peringatan dan diperingati bahwa jangan sekali-kali memposting sesuatu yang berbau agama. Jadi kalau asusila ini, kalau bahasa Indonesia sederhananya memposting sesuatu yang tidak lumrah di masyarakat. Yang tidak lumrah di masyarakat. Jadi misalkan seperti apa? Temannya dipukuli, dikeroyok, habis lalu dipukul bisa. Itu tidak lumrah di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sesuatu yang dilarang. Itu yang ada saya tulisan anggota hukum misalkan. Berkomunikasi dengan orang lain karena dia mengirimkan foto yang tidak dewasa. Tapi kalau pidana anak ini bisa juga dilakukan oleh orang dewasa. Pidana anak, cuma perlakuan hukumnya antara orang dewasa dengan anak yang terjerat hukum atau gambaran-gambaran hukum kaitannya dengan berkenaan anak dan bagaimana mendidik anak. Mungkin Bapak Ibu bisa mempertanyakan ataupun menanyakan agar nantinya bisa dijawab bersama oleh para ahli-ahli hukum yang ada di lembaga penjualan hukum. Kita buka
Monggo. Kita tahu sendiri ya Pak, bahwa marak terjadi kasus pembulian dimanapun, dan itu di usia 18 tahun ke bawah, anak SMP, anak SMA. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan anak yang dibully. Kalau kita tahu, kalau kebanyakan anak yang membuli itu pasti keroyokan, dan kebanyakan anak yang membuli itu dari keluarga berada. Mereka punya kuasa, ibaratnya mereka orang mampu, bisa menyewa pengacara, dan namanya orang tua, siapa yang ingin anaknya itu dihukum? Kan pasti tidak mau ya Pak. Nah, lalu bagaimana dengan si korban? Karena kebanyakan juga si korban pasti adalah anak dari keluarga yang mungkin tidak mampu. Mereka sebenarnya ingin anak yang membuli itu dihukum. Siapa sih Pak yang tidak mau orang tuanya itu membalas, ya kan? Apakah ada kewenangan hukum atau perlindungan anak untuk anak yang dibully untuk mendapatkan keadilan? Misalkan dengan adanya diberikan pengacara secara gratis dari pemerintah, diberikan psikolog secara gratis, agar si orang tua itu tidak diem aja, maksudnya pasrah gitu loh Pak. Jadi dia mendapat keadilan, entah balasan yang sesuai. Karena kebanyakan pembuli setelah membuli kasusnya kayak selesai. Jadinya banyak bibit-bibit pembuli dan tetap ada. Karena yang dibully itu tidak memiliki tidak memiliki perlindungan. Jadi kan kalau misalkan anak yang lemah dibully, ketika tahu kamu kalau ngebully saya bisa mengundang pengacara, kamu dihukum. Jadi kan enak. Jadi gimana tanggapan Bapak untuk korban? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain biar jadi satu nanti jawabannya. Yang lain mungkin. Yang tentu identik dengan anak. Faktor utama yang menyebabkan remaja itu menjadi nakal atau anak menjadi nakal itu apa saja, dan bagaimana nantinya sebagai orang tua itu karena pengaruh, kalau fakta di lapangan itu pengaruh lingkungan itu luar biasa pengaruhnya kepada anak. Itu saja dari saya. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk yang pertama tadi bahwa saudara Ike mempertanyakan apabila terjadi pembulian terhadap seseorang ataupun anak, bagaimana nanti itu ya? Yang saya hormati Kepala Desa Petakan, yang saya hormati Ketua PBHNU beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kecuali ada beberapa yang saya kenal. Di antaranya adalah sahabat saya Mas Roro, ini sahabat saya lama, dan Mas Anas, yang memang ketemu lama dengan saya di pergerakan. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ike, bahwa hal yang demikian sering terjadi di masyarakat. Tetapi masyarakat kemudian belum ada solusi untuk itu, sehingga kemudian yang menjadi korban adalah korban, yang menjadi dirugikan adalah korban pembulian. Di LPPHNU, Pak Ike, sudah disiapkan pengacara handal. Jadi di LPPHNU itu Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum NU, itu banyak pengacara handal di situ. Ada 15 orang pengacara di LPPHNU itu. Dan kalau Pak Ike itu mempunyai katanya mendapatkan kejadian yang demikian, apalagi kemudian korban juga miskin dan pelaku pembulian itu adalah orang kaya, dan usah takut, kami yang akan mendampingi gratis. Jadi NU itu ada LPPH-nya, namanya Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum, dan khusus memang akan membela pihak-pihak yang itu dirugikan dan tidak mampu, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Kecuali kalau perdata itu masih belum bisa kita dampingi secara total ya. Kalau perdata, karena itu kaitan dengan harta kan, kalau perdata. Tapi kalau khusus pidana dan itu korban, kita akan dampingi secara gratis, ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh pembuli-pembuli tadi, meskipun itu
berusia anak-anak itu tetap bisa dihukum, ya. Dan di depan hukum adalah sama. Kaya, miskin, anak pekerjaan, anak pengusaha, di depan hukum tidak ada perbedaan. Kalau dia pelaku pidana, maka dia harus berhadapan dengan hukum. Dan tidak usah khawatir kalau itu yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa pelaku pembulian itu ternyata benar, bahwa dia berdasarkan bukti yang ada itu adalah pelaku pembulian dan itu adalah pelaku pidana, bagaimana dia diatur di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pembulian itu diduga sebagai ancaman kekerasan maupun kekerasan, itu adalah pidana. Jadi tidak memandang siapa, karena orang kaya pun. Makanya kalau sebelumnya Mbak Iko bersama warga sini adalah pesimis, apabila ternyata bukan orang miskin, pelaku adalah orang kaya, sekarang jangan pesimis lagi. Ada kami LPPHM untuk membela secara gratis. Silakan datang melalui Pak Kades, melalui Mas Anas, melalui Mas Roro, datang ke kami, kontak kami, ya. Kalau usah khawatir, kami akan dampingi itu. Kalau ternyata memang benar, ya harus di rumah terkait dengan pidana anak, maka itu tidak sama dengan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, Mbak Iko. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dan Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu bukan hanya diatur soal korban, tapi pelaku anak itu harus tetap dilindungi. Pelaku anak pun harus tetap, artinya begini, dia tetap akan mendapatkan ganjaran, sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi itu hanya sepertiga bahkan berdasarkan sistem peradilan pidana anak, hanya sepertiga dari usia orang dewasa ancamannya. Misalnya ancaman pembunuhan 12 tahun, maka itu hanya tinggal 4-5 tahun ancamannya. Itu pun masih ada pengurangan soal vonisnya. Itu ancamannya saja juga dikurangi 2/3 berdasarkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya, kecuali anak yang masih belum berusia 12 tahun. Ya, kategori anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah 18 tahun. Ya. Jadi di bawah 18 tahun itu dianggap anak. Tapi kalau kemudian di atas 18 tahun itu sudah dianggap orang dewasa. Kalau dulu kan 16. Tapi semua hampir tidak sama. Undang-Undang perkawinan 16 kalau untuk perempuan yang dianggap anak. Sekarang kalau 19 juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sudah usia perkawinan untuk perempuan kan sudah 19 tahun juga. Tinggal sekarang setiap harinya numpuk orang minta kompensasi menikah. Jadi tidak ada artinya juga MK menaikkan usia nikah dari 16 ke 19 tahun untuk kalangan perempuan. Karena tanpa minta tarima, tanpa tak baju, tanpa tolak dan lain sebagainya. Padahal itu hal yang harus kita hindari. Usia pernikahan, usia dini itu harus dihindari. Karena berdasarkan hasil penelitian, bagi perempuan yang belum berusia 19 tahun belum cukup untuk menjalin rumah tangga, untuk membina rumah tangga. Tentu rumah tangganya banyak yang berakhir kisru lah, seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai sepadan. Di antara beberapa undang-undang itu sudah menyatakan bahwa usia anak adalah 18 tahun. Kecuali KUHP sampai sekarang adalah 21 tahun. Tetapi karena ini undang-undang berlaku khusus, maka ada asas hukum yang menyatakan ex specialis derogat ex generalis. Aturan yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum. Sehingga usia anak di KUHP itu 21 tahun yang tidak berlaku, tapi usia anak di Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang berlaku, yaitu 18 tahun. Tapi kalau sebelum 12 tahun, maka itu lebih bukan kepada tindakan hukum, tapi lebih kepada pendidikan. Misalnya diserahkan ke panti asuhan, diserahkan kepada yayasan. Kalau pelaku anaknya itu masih 12 tahun atau ke bawah. Tapi kalau 12 tahun sampai 18 tahun, itu tetap akan bisa mempertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawab pidananya artinya. Meskipun sistem peradilannya tidak sama dengan orang dewasa. Jadi sekali lagi Pak Iko jangan khawatir, ya. Yang bukan LPPHM itu akan membela gratis, bukan hanya soal itu. Hal lainnya mau dikonsultasikan di gedung NU, karena kami ada kantor ya. Silakan siapapun itu,
bisa dikawal oleh Pak Kades agar LBBI ini betul-betul menjadi milik warga masyarakat, khususnya warga negeri, ya. Saya kira itu. Kemudian kaitan dengan Mas Anas, apa saja yang menjadi faktor dari kenakalan anak maupun kenakalan remaja? Karena kenakalan anak itu dibagi menjadi dua, yaitu kenakalan anak yang disebut dengan status offense, yaitu adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Ini namanya istilahnya status offense. Misalnya merokok masih kecil, kemudian bolos sekolah, kemudian melawan orang tua, tindakan nyeleneh, naik sepeda motornya prom. Ini adalah status offense, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang tua, orang dewasa maksud saya, tidak dianggap sebagai kejahatan. Tetapi ada perilaku anak yang kedua, yaitu yang disebut dengan juvenile delinquency, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan juga, ya, dianggap kejahatan juga. Seperti sekarang, seperti yang tadi sampaikan pembuli itu masuk ke undang-undang ITE, Pak, itu ya. Di undang-undang itu dilarang siapapun untuk membuli, karena itu adalah bagian daripada ancaman kekerasannya. Itu masuk ke undang-undang ITE, ya. Bahkan itu kalau itu dilakukan di media sosial, itu ancaman hukumannya lebih berat daripada membuli langsung, ya. Itu ancamannya lebih berat kalau melalui media sosial. Tapi tolong kalau ada seperti itu, segera pengamanan terhadap bukti yang dilakukan oleh mereka, misalnya segera screenshot, ya. Jadi materi pembulian yang dilakukan oleh orang itu segera screenshot sebagai bukti. Kemudian kita cari bukti berupa saksi dan lain sebagainya. Saya yakin apabila itu nyana, kalau itu terbukti dia membuli, meskipun yang kita bilang adalah orang miskin, kami lebih HNU akan bisa memenjarakan orang itu meskipun anak itu orang kaya. Tidak khawatir bagi saya, tidak ada yang lebih HNU di bawah komandan Mas Patri sini, ya. Saya hanya menunggu perintah dari beliau. Kalau saya diperintahkan meskipun malam jalan, ya. Meskipun saya lebih tua, karena di dalam organisasi itu saya adalah ketua beliau. Jadi faktor internal dan eksternal, tapi juga tidak dapat kemungkinan untuk faktor eksternal, itu faktor lingkungan. Ini yang justru lebih bahaya apabila ternyata dia secara 24 jam itu lebih banyak di luar daripada kumpul dengan keluarga. Makanya saya berharap pada waktu itu kalau punya anak dilanjutkan 11 sampai jam 4 barusan ngajar di UNAS, ya, ngajar di Fakultas Hukum UNAS. Besok saya ngajar di Unuja. Jadi mohon maaf kalau saya akhiri karena sudah kuat, sudah kekepap ini. Terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahi sedikit terkait dengan pembulian tadi. Jadi banyak, karena sudah waktunya akhir, ya. Itu saja, dan semoga apa yang sudah kita ketahui bersama dan bermanfaat untuk kita bersama sebagai dasar untuk mendidik anak khususnya di desa Parakan. Untuk selanjutnya mungkin bisa diagenda lagi Pak Kades, karena memang sangat perlu untuk penyemangat hukum kepada masyarakat di khususnya di desa Parakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.